Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok atau tim Bamford kelas Doji akan mempresentasikan proyek akhir kami yang berjudul Cycle Spread Text Generator. Baik, di sini kami dalam satu tim terdiri dari 5 orang, yaitu So, yang pertama, saya sendiri Bagasya Ramadan dari Prodi Sistem Informasi Universitas Teknokrat Indonesia. Tugas saya di tim ini sebagai evaluasi. Nama saya Helen Emiliana Marpaung dari Universitas Bayangkara Jakarta Raya, Prodi Informatika. Saya bertugas mengerjakan bagian modeling. saya sendiri Pandu Iriansah dari program studi manajemen Universitas Jambi. Tugas saya adalah mencari data acquisition. Selanjutnya ada Muhammad Fakih Al-Ansori dari Jakarta Global University, jurusan Teknik Elektro, bertugas sebagai deployment. Semua, saya Siti Kofifa Febriana dari Kalbis Institute, jurusan Sistem Informasi, mengerjakan data preprocessing. Baik, adapun dalam proyek kami ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama itu ada latar belakang, yang kedua ada tujuan dan manfaat, yang ketiga proses pengerjaan proyek akhir, dan yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Oke, domain AI yang kami gunakan, domain AI terdiri dari 3. Yang pertama yaitu data science, yaitu penggabungan teori di ilmu komputer, matematika, serta bidang ilmu lainnya untuk mengolah data menjadi sebuah informasi dan wawasan. Yang kedua yaitu ada computer vision. Computer vision itu adalah menggunakan data berupa gambar dan video. Yang ketiga yaitu ada natural language processing, itu merupakan data berupa teks dan suara. Kemudian natural language processing yang kami gunakan pada proyek akhir kami ini berpengertian jenis program digital yang merupakan tugas sesuai dengan kecerdasan manusia seperti robot. Natural language processing ini terdiri contohnya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu segmen analisis, yang kedua chatbot, yang ketiga adalah text generator. Oke, untuk apa itu text generator yang akan dijelaskan oleh Bagas Cahya Ramadan. Kepada Bagas, persilakan. Baik, terima kasih Pandu. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa sih text generator itu. Text generator adalah sebuah media yang berfungsi untuk mengkonversi jenis tulisan ke dalam bentuk karakter, simbol yang unik, baik melalui aplikasi atau web. Nah, di sini kami membuat aplikasi tentang text generator tersebut, yang dimana aplikasi tersebut mampu memprediksi teks berdasarkan string yang diinput oleh pengguna dan mampu menggenerate percakapan berdasarkan karya William Shakespeare. Untuk pembuatan modelnya di sini kami menggunakan model LSTM untuk melatih teknik proses komunikasi linguistik dan pembuatan teksnya. Lalu ini secara garis besar saja apa sih yang ada di dalam teks generator William Shakespeare ini. Yang pertama ada artificial intelligence-nya, yang kedua ada machine learning, dan long short term memory atau LSTM ini sebagai metode atau algoritmanya, dan convolutional neural network. Untuk tujuan dari pembuatan aplikasi ini kami sudah melakukan beberapa atau memasukkan beberapa poin-poin, yaitu memiliki cara berpikir berdasarkan metode AI dan memiliki wawasan dan perkembangan tentang AI. Yang kedua, mampu membuat produk aplikasi AI sebagai representasi bisnis dan solusi penyelesaian masalah berbasis AI. Ketiga, mampu menggunakan bahasa Python programming untuk menyelesaikan masalah sederhana berbasis AI dan membuat aplikasi AI. Yang keempat, mampu menggunakan analis dan statistik yang terdapat pada domain AI untuk melakukan pemodelan AI dan analisis masalah. Dan yang untuk tujuan dan manfaatnya, memberikan akurasi, memprediksi teks, dan peringkasan teks adalah proses dalam pengerjaan proyek akhir kami. Yang pertama ada pembentukan tim, yang kedua mencari problem scoping, data akuisisi, eksplorasi, penentuan metode atau algoritma apa yang akan kita pilih, terakhir melakukan modeling, kalkulasi, dan yang terakhir yaitu melakukan deployment. Next. Nah, ini adalah proses problem scoping, yaitu batasan masalah pada penelitian ini, yaitu drama belum diedarkan dalam skala besar, banyak penipuan dan aditif dalam karya Shakespeare, pemberdayaan budaya menjadikan pembaca sulit mengenali karya,
diharapkan dapat menirukan teks drama yang diciptakan oleh Shakespeare. Jadi berikut adalah problem scripting dari aplikasi kami ini, yaitu William Shakespeare Text Generator. Dan yang akan kami angkat adalah itu aplikasi generator teks yang berdasarkan problem scripting ini. Data acquisition. Selanjutnya untuk data acquisition yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Data acquisition adalah proses pengumpulan data yang dibutuhkan untuk membuat project AI. Hal ini merupakan dasar atau bahan yang selanjutnya diolah untuk dianalisis sesuai masalah yang diamati agar bisa menghasilkan solusi terbaik. Ada 4 cara untuk mendapatkan sumber data atau data acquisition. Yang pertama, kita akan menggunakan tools atau alatnya seperti kamera, mikrofon, dan sensor. Kemudian yang kedua, kita melakukan observasi melalui survei dan penelitian. Yang ketiga, kita bisa open data melalui BPS, Kaggle, dan API. Dan yang terakhir itu bisa melalui web streaming atau crawling. Oke, untuk selanjutnya data exploration yang akan dilanjutkan oleh Siti Khofifah Febriana. Baik, terima kasih Pandu. Nah, ini ada data exploration, yaitu proses menjelajahi dataset untuk memahami isi, komponen, dan karakteristiknya sehingga kita dapat mengetahui pola data tersebut. Exploratory Data Analysis atau EDA diperkenalkan oleh John Tukey dan punya tujuan untuk mendorong ahli statistik dalam mengeksplorasi data dan merumuskan hipotesis. Next. Data exploration mempunyai beberapa metode yang digunakan dalam eksplorasi data, yaitu summary descriptive statistic, rangkuman properti atau frekuensi, modus, mean, median, range, variance, dan standar deviasi dalam data. Dan visualization, penyajian data dalam bentuk grafis, ada bar chart, histogram, box plot, scatter plot, star plot, Chernow plot, and maps. Dan ada clustering and anomaly detection. Dan akan next data exploration, di sini ada load data. Kami memeriksa apakah decoding diperlukan. Teks mungkin perlu didekodekan sebagai UTF-8 dan juga mencari karakter dalam dataset, yaitu mencari kosakata atau kumpulan karakternya. Next, di sini pre-processing teksnya, yaitu pemetaan karakter ke indeks, dan indeks untuk pemetaan karakternya. Terus lanjut dilakukan testing. Next, dan ada read training data. Di sini jumlah maksimum karakter yang dimasukkan sebagai input tunggal. Terus juga membuat urutan dari karakter individu. Ukuran yang dibutuhkan adalah sequence length. Dan juga dilakukan testing. Dan modeling akan dibacakan oleh Helen Emiliana Marpau. Terima kasih. Terima kasih Siti Khofifah. Di sini ada modeling. Modeling itu proses pembuatan algoritma dalam bahasa pemrograman sebagai metode pembelajaran mesin atau training class yang digunakan untuk menemukan pola-pola dalam data sebagai bahan dasar pengetahuan sistem untuk membuat keputusan atau melakukan prediksi. Nah, di sini modeling yang kita pakai ini adalah LSTM. Apa sih LSTM? LSTM merupakan salah satu jenis dari RNN, di mana dilakukan modifikasi pada RNN dengan menambahkan memory cell yang dapat menyimpan informasi untuk jangka waktu yang lama. Struktur dari LSTM itu ada 3. Yang pertama ada forget get, itu gerbang untuk bertugas untuk melupakan beberapa informasi yang tidak relevan dan tidak diperlukan oleh sebuah sistem. Yang kedua ada input get, bertugas untuk memasukkan informasi yang berguna untuk mendukung keakuratan data. Yang ketiga ada output get, gerbang terakhir untuk menghasilkan informasi data yang komplit dan aktual. Kegunaan dari modeling ini adalah untuk menghasilkan kata yang akan dicari dalam teks tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Fahmi. Terima kasih kepada Helen yang sudah menjelaskan tentang modeling. Di sini saya akan melanjutkan tentang evaluasi. Setelah melalui proses modeling, lalu dilanjutkan dengan proses evaluasi, yaitu pengkajian untuk memilih model
terbaik yang akan digunakan untuk proyek. Di sini sudah terlihat bahwa grafik akurasi dan advance score-nya di sini untuk grafik akurasinya dari data trend mencapai 90% dan untuk advance score-nya sangat kecil, yaitu untuk 0,75. Dan di sini untuk model loss-nya yang dimana trennya mencapai 0,8 dari efek 25 dan untuk validasinya 0,7 dari efek 25. Oke, mungkin cukup itu saja. Lalu dilanjutkan dengan proses deployment yang akan dijelaskan. Proses deployment yang dijelaskan oleh Pak. Selanjutnya ada tahap atau proses deployment. Deployment adalah proses memindahkan aplikasi pada komputer yang dapat diakses oleh semua orang melalui jaringan internet. Ini adalah tampilan aplikasi dari William Shakespeare Text Generator. Oke, lanjut. Ini adalah tampilan aplikasi dari William Shakespeare Text Generator. Dan cara penggunaannya yaitu yang pertama di sini ada kolom enter start string yang berfungsi sebagai mencari kata ya. Lalu yang kedua yang di bawahnya ada panjang teks di kisaran angka 500 sampai 1000 kalau nggak salah. Lalu di bawahnya ada pilih temperatur, yang mana semakin besar temperaturnya maka akan semakin random katanya. Kita contohkan, kita ketik kata car, lalu kita generate. Ini adalah contoh atau hasil dari ketika kita sudah menggenerate dari kata car tadi. Selanjutnya di halaman about terdapat anggota kelompok Bamford yang terdiri dari 5 orang. Selanjutnya saya kembalikan ke Pandu. Baik, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari teks generator yang kami project yang kami buat ini adalah yang pertama ulang. Baik, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari project akhir kami yang berjudul teks generator ini adalah yang pertama, teks generator adalah sebuah media yang berfungsi untuk mengkonversi jenis tulisan ke dalam bentuk karakter dan simbol yang unik, baik itu melalui aplikasi maupun melalui situs web. Kesimpulan yang kedua yang dapat kita ambil adalah pembuatan teks adalah proses bahasa alami, pembuatan inti dari beragam rangkaian aplikasi mulai dari pembuatan teks, gambar, sampai peringkasan dan menjawab pertanyaan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, bahasa yang digunakan untuk karya William Shakespeare memberikan estetika dan retorika melalui aplikasi gaya dan ikonisitasnya, menjadi kontribusi perkembangan semiotika dan statistika. Yang selanjutnya yaitu aplikasi dalam memprediksi teks berdasarkan string yang diinput oleh pengguna dan mengenerate percakapan berdasarkan karya Shakespeare. Kekurangannya ada pada teks yang dihasilkan masih tidak sesuai, keterbatasan beberapa suku kata yang digenerate. Oke, adapun saran yang ada dalam proyek akhir kami sangat mengharapkan kritik yang dapat membangun proyek akhir kami untuk kedepannya. Kemudian dalam pengerjaan proyek akhir kami ini banyak kesalahan dalam penulisan, baik kata-kata atau lain sebagainya, maka akan diperbaiki lagi untuk kedepannya. Demikian presentasi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami dari tim Bamford kelas Doji. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih kepada Coach Domain Coach dan Home Coach yaitu Coach Fernanda Juar Pratama Eskom yang telah membimbing kami selama MSIB di sintesis